Man is not master in his own house. Halo, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bicara tentang psikodinamikanya Sigmund Freud. Kalimat yang dikatakan oleh Freud tadi menggambarkan inti dari pemikiran psikodinamiknya, bahwa manusia tidak sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri, karena ada kekuatan di alam bawah sadar yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan. Hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang psikodinamika Sigmund Freud, yaitu bagaimana konflik batin yang tidak disadari membentuk kepribadian dan perilaku manusia. Kepribadian Freud, ya, dia mengatakan bahwa kepribadian manusia itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah id, yaitu dorongan naluriah, di mana manusia ingin mencari kepuasan secara instan. Jadi di sini prinsip kenikmatan, prinsip kepuasan secara pribadi. Ya. Jadi sebagai contoh misalkan keinginan untuk marah, makan berlebihan atau melampiaskan emosi. Nah kemudian yang kedua adalah ego. Ego ini adalah bagian realistis yang mengenai antara id dan realitas. Ya. Atau sebagai yang lebih mudah dimengerti adalah ego itu seperti wasit di antara dua kekuatan id yang ingin bebas dan superego yang idealis, gitu. Ya. Jadi contohnya seseorang yang karena sedang rapat dia menunda makan, itu yang bekerja adalah ego. Ya. Jadi ego itu menengahi dorongan id agar tetap sesuai dengan situasi yang nyata. Kemudian superego itu adalah nilai moral atau norma sosial yang sudah direkam dari sejak seseorang itu kecil dan terbawa hingga dewasa. Jadi sebagai contoh, orang akan merasa bersalah ketika dia berbohong meskipun tidak ada yang tahu bahwa dia berbohong. Ya. Nah, Freud menekankan bahwa konflik antara id, ego, dan superego adalah sumber utama dinamika psikologis manusia. Kita lihat berikutnya tentang alam kesadaran yang dikatakan oleh Freud. Ya. Alam kesadaran ini, Freud menyatakan ada beberapa level ya dalam alam kesadaran. Yang pertama adalah level sadar atau conscious. Di sini ya, tingkat kesadaran yang berisi pikiran, perasaan, dan pengalaman saat ini. Jadi disadari, saat ini betul-betul menyadari. Ya, sebagai contoh, nah, kita sadar bahwa saat ini kita sedang melakukan sesuatu bersama-sama. Gitu. Kemudian yang kedua adalah preconscious, yaitu tingkat kesadaran yang berisi pikiran, ikatan, ya, yang jika diingat itu akan disadari. Kita bisa memanggil lagi, itu berasal dari masa lalu. Ya, tersimpan di bawah sadar, tapi baru akan muncul setelah kita mengingatnya. Ya, misalkan kita mengingat kembali siapa nama sahabat kita pada waktu kita masih usia belasan tahun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah unconscious atau alam tidak sadar. Nah ini berisi ya, dorongan, keinginan dan ingatan yang tidak dapat diakses secara langsung, namun memengaruhi perilaku dan emosi individu. Ya. Contohnya, trauma yang dialami seseorang di masa lalu, seperti ketika dia mengalami mungkin pelecehan seksual, dia mengalami bullying, ya, itu dia lupakan. Dia tidak mau mengingat, tapi itu memengaruhi sampai saat ini. Nah, Freud percaya bahwa bagian terbesar perilaku manusia itu dikendalikan oleh alam bawah sadar. Nah, seperti gunung es, ya, bagian terbesar itu justru ada di bawah permukaan air.
Gitu. Nah, manusia juga memiliki yang namanya mekanisme pertahanan diri menurut Freud. Ya, dia memiliki defense mechanism. Ketika ego tertekan oleh konflik antara id dan superego, manusia menggunakan mekanisme pertahanan diri agar terhindar dari kecemasan. Beberapa mekanisme yang dikenal yang itu adalah, sebelumnya kita akan melihat pada latar belakang singkat Freud. Sigmund Freud adalah seorang dokter asal dari Austria yang tertarik memahami gangguan kejiwaan seperti histeria. Awalnya dia menggunakan hipnosis, namun kemudian menemukan bahwa pasien sering sembuh setelah menceritakan pengalaman traumatik yang dialami di masa lalu. Nah, inilah cikal bakal psikoanalisis. Freud percaya bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh dorongan di alam bawah sadarnya, terutama dorongan biologis dan dorongan seksual. Sebagai contoh, pasien yang sering sakit kepala tanpa sebab medis ternyata memiliki trauma masa kecil yang ditekan ke dalam alam bawah sadar. Nah, setelah ia menyadari dan membicarakannya, gejalanya menjadi berkurang. Kita akan melihat sekarang pada struktur. Yang pertama itu adalah repression atau represi. Ini penekanan, ya. Jadi manusia berusaha menyingkirkan pikiran tentang semua pengalaman yang tidak menyenangkan ke alam bawah sadar. Contohnya seperti tadi saya katakan, tidak mau mengingat kekerasan yang dialaminya di masa dia masih kecil. Kemudian yang kedua adalah projection atau proyeksi. Ini menuduh orang lain memiliki perasaan yang sebenarnya dimiliki diri sendiri. Nah, misalkan orang berkata, pendapatmu tadi itu membuat si A tidak suka loh. Gitu. Padahal dia mau mengatakan sebenarnya yang tidak suka itu dia mendengar pendapat dari seseorang. Ya. Kemudian rationalization, ya, rasionalisasi itu adalah mencari alasan logis untuk perilaku yang sebenarnya salah. Misalkan seorang anak yang mencontek, dia berkata begini untuk membela diri, lah teman-temanku semua melakukan, kenapa aku tidak boleh? Nanti kalau nilaiku jelek bagaimana? Gitu kan. Kemudian yang keempat adalah sublimation atau sublimasi, itu menyalurkan dorongan negatif menjadi kegiatan yang positif. Misalkan seseorang yang sedang marah, dia menyalurkan kemarahannya dengan olahraga tinju atau olahraga bela diri. Nah, mekanisme pertahanan diri ini membantu menjaga keseimbangan psikologi seseorang. Tetapi jika berlebihan itu dapat menimbulkan gangguan kepribadian. Ya. Nah, berikutnya kita akan melihat ada tahapan perkembangan psikoseksual, psikoseksual stage. Ya. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah dikatakan masa oral, itu usia antara 0 sampai 1 tahun. Ya. Ini biasanya fokus pada mulut, ya. Jadi kita melihat anak bayi usia 0 sampai 1 tahun itu semua mau dimasukkan ke mulut. Ya. Nah, ini konflik utamanya adalah kebergantungan. Dampaknya jika kebutuhannya tidak dipenuhi di masa ini, dia menjadi orang yang tidak bisa mandiri. Dia suka bergantung pada orang lain dan mudah sekali mengalami kecemasan. Ya. Kemudian yang kedua adalah masa anal. Ya, ini kenikmatannya itu di anal. Ya. Jadi ini biasanya pada saat kontrol buang air besar maupun air kecil ya. Nah, ini konflik utamanya adalah disiplin dan kebersihan. Kalau kebutuhan anak tidak terpenuhi di masa ini, dia akan bertumbuh menjadi orang yang ceroboh, orang yang jorok, ya, terlalu kaku, tidak fleksibel. Kemudian masa palik itu
usia 3 sampai 6 tahun ya, itu akan menunjukkan pada identitas gender. Anak mulai mengenali, oh ini papaku ini laki-laki, mamaku adalah perempuan, dan dia mencoba lihat dirinya sendiri, aku laki-laki itu perempuan. Ya. Nah ini bisa jika dia gagal itu akan menimbulkan gangguan identitas. Ya. Anak-anak bisa bingung, itu aku ini laki atau perempuan. Ya. Kemudian masa laten itu usia 6 tahun sampai pubertas, itu fokusnya adalah sosialisasi. Di sini anak-anak biasanya itu fokusnya pada belajar hal-hal yang baru. Jadi energinya dialihkan untuk belajar. Nah pada masa ini kalau dia tidak terpenuhi kebutuhannya, maka dia akan menjadi orang yang mudah sekali putus asa. Orang yang mudah sekali untuk menyerah gitu ya. Juga sulit untuk bersosialisasi. Kemudian genital itu adalah usia dewasa, itu relasi dan cinta yang matang. Jadi konflik utamanya adalah kematangan emosional. Nah, pada masa ini kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, itu akan berdampak seseorang yang tidak dapat bersosialisasi dengan baik, dan ada kemungkinan dia akan jatuh pada kebiasaan-kebiasaan yang membuat dia itu kemudian adiktif ya. Jadi memakai obat-obatan, kemudian juga merokok dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Freud ya dalam kehidupannya bagi dunia ini. Meskipun teorinya lahir lebih dari 1 abad yang lalu, sumbangan Freud diakui sangat besar oleh para ahli yang lain. Yang pertama, dia memperkenalkan konsep alam bawah sadar. Yang kedua, dia mengembangkan psikoanalisis sebagai dasar terapi, berbicara atau talk terapi. Yang ketiga, dia mendorong lahirnya teori kepribadian modern seperti ego, psychology, object relation, dan attachment theory. Banyak psikoterapi modern masih menggunakan pendekatan reflektif terhadap masa lalu yang berasal dari ide Freud. Nah, selain daripada sumbangannya, kita akan melihat sekarang pada kritik yang disampaikan oleh ahli-ahli yang lain terhadap teori Freud. Ya. Kritik terhadap Freud itu yang pertama, dia tidak dapat, teorinya tidak dapat diaplikasikan secara universal. Kenapa? Karena terjadinya bias gender, dan dasar dari teori Freud itu penelitiannya dilakukan di dalam kebudayaan Barat. Ya. Dia mengamati pasien di Eropa dari kelas yang menengah. Begitu. Jadi tidak bisa diterapkan ke semua orang. Kemudian karena itu juga teorinya ini kurang bukti empiris sehingga tidak dapat diuji, sulit ya, bukan tidak dapat tapi sulit diuji secara ilmiah. Yang ketiga, Freud itu terlalu menekankan pada seksualitas sebagai penggerak utama manusia. Namun apapun itu, banyak ahli yang menilai bahwa Freud telah membuka cara pandang baru terhadap kompleksitas manusia. Seperti Anthony Storr, dia mengatakan Freud mengubah cara kita memandang diri sendiri dari makhluk rasional menjadi makhluk yang juga dikendalikan oleh alam bawah sadar. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada topik yang lain.